Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quran Al-Azim, dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdik wa rasulik Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, khususnya saudara kita Surur Faruq bin Madhi rahimakallah. Hari ini kita menghadiri akad nikah plus walimah. Entah ini sudah yang keberapanya kita menghadirinya. Ya, pernikahan salah satu terminal yang harus kita berhenti jemaah sejenak untuk mengambil bekal menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, kalian bersegeralah, kalian cepetan. Cepetan mau kemana kita? Sebagian kita santai hidupnya, sebagian kita berleha-leha. Dia tidak tahu sejatinya mau kemana dia berangkat. Ila maghfirah, kata Allah, kalian cepetan menuju keampunan Allah. Kalian banyak dosanya. Allah syama. Kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam itu banyak dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu yang kembali kepada Allah. Kita sering kali mencari pembenaran tentang yang kita lakukan. Padahal seharusnya engkau hanya cukup mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Dan kita bersegera menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyarasy syabab, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Antum bisa bayangin, sabda ini disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam 1446 tahun yang lalu. Di saat masyarakat Madinah penuh dengan ketakwaan dan ketaatan. Bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyaknya fitnah terjadi bukan di luar rumah kita, tapi di tangan kita. Fitnah itu tidak meninggalkan satu pun rumah kecuali memasuki. Kenapa kita zuhad? Apa urusannya sebenarnya kita zuhad? Orang-orang kafir juga zuhad.
Kita lihat binatang-binatang juga kawin. Terus apa yang membedakan kita dengan mereka? Di sini takwa yang membedakan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan membantumu untuk menuju kepada Allah dengan selamat. Akan membantumu menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan kita. Nabi SAW mengatakan, idmanuli. Kata Nabi SAW, jaminkan buat aku dua hal. Lisanmu dan kemaluan. Aku jaminkan surga buat kalian. Bagaimana dengan yang tidak mampu menikah? Apakah dia mencukupkan diri dengan menonton yang tidak boleh dia tonton? Apakah kemudian dia mencukupkan diri dengan memandang, melihat yang tidak boleh dia lihat? Dia berjalan-jalan, duduk di pinggiran jalan. La. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Puasa kalau kau nggak bisa. Kita ini sedang menuju kepada Allah, jemaah. Semua yang kita lihat di muka bumi ini akan menjadi debu dan rata sama tanah. Kalau engkau nggak mampu puasa, nikah sama puasa, sama-sama menuju kepada Allah. Fa innahu lahu wija. Puasa itu menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari perzinahan, yang membuat kita bisa menahan nafsu kita. Surga itu indah, ya. Tapi ternyata menuju ke sana butuh perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Nggak suka kita jalan menuju ke surga, capek, melelahkan, tak apa saja. Wa huffatin nar bis syahawat. Engkau mau masuk neraka, ikutin syahwatmu. Kita punya syahwat terhadap wanita. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Salurkan ke tempat yang halal. Kalau engkau nggak mampu, jaga pandangan matamu dengan puasa. Buat Surur Faruq bin Madi, semoga Allah memberkahi hidupmu hari ini, besok, dan di kemudian hari. Surur, engkau sebentar lagi akan menjadi menantu seseorang yang sudah pergi meninggalkan dunia ini. Anak kenal sama Qasim Al-Ghaiti, dia kakak kelas sana. Ya, dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali. Dan kita pun sedang menunggu antrian untuk pergi. Sebentar lagi ketika Aminya Azza menikahkan, maka ketahuilah engkau punya tanggung jawab yang besar. Kita sering dengar firman Allah, Ar-rijal, Rajal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Kita sering dengar ucapan itu. Apakah kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan ini? Apakah kau sudah menjadi qawwam? Seorang yang meluruskan yang bengkok. Seorang yang menghangatkan yang kedinginan. Seorang yang peduli dengan kesedihan orang lain. Itu qawwam, jemaah. Seorang yang berusaha untuk melindungi dan tidak menyakiti. Kita melihat ada sebagian suami bukan jadi qawwam. Dia jadi zalam. Dia menzalimi istrinya. Ini anak diberikan kepadamu. Meninggalkan rumahnya dengan harapan hidup dengan seorang qawwam yang dapat membimbing dia menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena wanita itu bengkok dan engkau qawwamnya. Engkau qawwamnya. Yang kata Nabi SAW, "Idza dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau engkau mau mengqawamkan dia, engkau mau meluruskan dia, patah loh dia. Itu wanita. Bagaimana engkau menjadi pemimpin yang tegas dalam kelembutan?
yang memberikan nasihat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena Azzah ini bengkok, Surur. Dia bengkok. Sejak lahir dia bengkok. Dibesarkan dengan kebengkokannya. Dan engkau menikahi dia. Dan dia tetap bengkok. Maka perhatikan bagaimana engkau mendidik Azzah. Ya, nafkah, semua tahu sandang, pangan, papan. Tapi kewajibanmu bagaimana engkau mengambil tangan Azzah untuk bangun di malam hari. Untuk bersodakoh dengan harta yang dia miliki. Untuk bisa membaca kitab Tuhannya. Agar tidak salah langkah dalam kehidupan ini. Engkau perlu membaca lagi tentang bagaimana Rasulullah SAW memiliki 9 istri. Beliau meninggal dunia, ada 9 istri yang beliau tinggalkan. Dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Yang semuanya membutuhkan kesabaran. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar engkau, kata dia. Sabar, Nabi menghadapi istri-istrinya perlu sabar. Terus bagaimana kita bisa sabar? Ya minta tolong sama Allah. Tapi kita udah tahu dengan tugas kita sebagai qawwam. Wa khairukum khairukum li ahlih. Dan orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Tolong perhatikan. Jangan sampai suatu hari istrimu memendam. Bukan cinta yang dia pendam kepadamu. Tapi rasa sakit yang dia pendam. Yang dia akan laporkan hal itu bukan kepada orang tuanya. Tapi kepada pencipta langit dan bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nggak akan ada yang dizalimi. Walaupun amalanmu itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap. Maka hendaklah para lelaki tahu diri terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan rifqan bil qawarir, yang lembut kalian sama gelas-gelas kaca itu. Kalau dia jatuh, pecah dia. Ya memang dia bengkok. Kita perlu sabar menghadapi wanita-wanita itu. Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Ya, Nabi juga mengingatkan, aku benar-benar menimpakan kesusahan berkaitan dengan hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan seorang wanita. Dan Surur Azzah ini pernah jadi anak yatim. Dia nggak ada ayahnya. Dan dia seorang wanita, maka engkau benar-benar punya tugas yang berat dan semoga Allah memudahkan urusan. Adapun untuk Azzah Turfah binti Qasim al-Ghaisi, semoga engkau mendengarkan aku di saat angan-angan indah meliputi dirimu. Pernikahan itu bukan peristiwa sehari. Peristiwa yang panjang dan melelahkan. Engkau akan tahu capeknya disuruh sama suami. Engkau akan tahu gimana nggak enaknya ditegur sama suami. Bagaimana hidupmu yang selama ini tidak ada yang memerintahmu, mungkin engkau bebas. Sebentar lagi engkau punya rantai yang mengikat dirimu. Ya, Asma pernah mengatakan an-nikahu riqqun falyandur ahadukum 'inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Hendaklah kalian melihat, memperhatikan kepada siapa dia jadikan putrinya, karimahnya itu budak. Maka ingat, Surur Faruq bin Madhi akan menjadi surga dan neraka. Jadilah engkau wanita terindah buat Surur. Nabi SAW ketika ditanya khairun nisa siapa wanita yang terbaik? Ya di Jember mungkin ada
Kontes wanita yang terbaik di Jawa Timur ada, di Indonesia ada Miss Indonesia, di dunia juga ada. Enggak. Debu akan kembali menjadi debu. Apa yang dibanggakan? Wanita yang terbaik, mohon kau dengarkan wahai Azza. Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyenengno ati. Bagaimana suami masuk rumah seneng hati nih. Farhan dia. Apalagi nama suamimu Surur. Bagaimana engkau dapat menimbulkan surur? Sarratka. Membuat surur bertambah surur. Tapi kebanyakan wanita enak dipandang kalau keluar rumah. Sampai hari ini akan melihat jemaah. Itu harim-harim kalau kondangan ayu-ayu jemaah. Sampai suami itu kalau ngelihat harimnya ayu, pertanyaannya cuma satu. Mau kemana? Ada acara apa? Semoga mulai hari ini dirubah semua itu. Ketika istrinya cantik, suami nggak tanya mau kemana. Tapi dia tahu istrinya bersolek untuk dirinya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut. Kalau suami mengatakan nggak usah datang kondangan. Aku punya perlu sama engkau. Katakan nah. Kadang kalau perempuan ini dikasih tahu sama suaminya jangan, tapi ngerayu sana, ngerayu sini, terus diumek bojone. Sampai akhirnya suami mengatakan, "Iya wis." Setelah ngomong iya, "Bang, enggak ngamuk kan, Bang?" Loh, wis diumek enggak ngamuk. Kalau disuruh nurut. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika. Kalau engkau sedang gaib, enggak ada di rumah, dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Semoga Azza engkau bisa menjadi wanita terindah buat Surur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.